itu atau dia itu kan dikandung daripada Roh Kudus, begitu dia. Jadi artinya dia itu berasal dari Allah itu sendiri. Sementara Ayub 23 ayat 3, 27 ayat 3 ini selama nafasku katanya kan masih ada padaku dan roh Allah masih berada di dalam lubang hidungku. Jadi bukan berarti dia adalah Allah. Jadi maksudmu jadi Ayub adalah Allah karena roh Allah ada dalam dia. Sebenarnya kayak apa Ya dulu? di situ roh Tuhan ada pada lubang hidung Ayub. Tadi kan Tuhan Anda adalah roh kan? Oh ya. Nah, lalu Tuhan Anda yang roh itu ada di dalam lubang hidung Ayub. Nah, bagaimana Anda memposisikan Tuhan Anda dan lubang hidung Ayub? Bang Alip, jangankan dalam lubang hidung Ayub, di dalam aku pun ada roh Allah loh. Roh namanya Roh Kudus. Di dalamku, dalam hatiku ini ada Roh Kudus. Generalisir. Sekarang jadi digeneralisir. Enggak cuma Yesus. Sama seperti kalau begitu, bukan hanya Yesus yang ada roh Tuhan. Semua manusia ada roh Tuhan. Kan gitu. Begini konsepnya. Tetapi Yesus adalah dia Mesias. Secara tidak sadar Anda sedang membantah kawan Anda yang tadi. Apa katanya tadi kawanku itu? Aku nggak dengar nggak. Ya karena yang ada roh Tuhan itu Tuhan tadi itu. Mana tahu pernyataan. Yesus itu ada roh Tuhan, makanya dia Tuhan. Iya, tetapi kayak akulah dulu ya. Apakah rohku ini adalah Roh Kudus? Roh Kudus ada di dalam aku, di dalam jiwaku ini ada Roh Kudus, dalam diriku ini ada Roh Kudus. Tetapi ngertinya kau itu? Di dalam aku ini ada Roh Kudus. Iya, itu sama seperti Yesus. Bedanya dengan kamu dengan Yesus itu sama-sama punya Roh Kudus. Yang tidak sama kamu itu adalah roh yang datang kepada Paulus. Itu beda. Roh yang datang kepada Paulus. Ya, itu adalah roh penguasa bumi itu. Yang datang kepada Paulus. Roh yang datang kepada Paulus pada saat Paulus perjalanan ke Tarsus adalah Yesus. Jangan ngarang-ngarang. Nggak bisa. Kenapa? Karena dia mengatakan dia menerima Injilnya itu bukan dari manusia. Sedangkan Yesus manusia. Itu loh. Jangan memaksakan melihat Yesus hanya dari manusianya saja. Loh, di mana Yesus pernah dikatakan bahwa Yesus itu adalah roh? Di mana? Di mana? Kalau Yesus tubuhnya itu, ya memang Yesus punya tubuh. Gimana ceritanya? Sudah jelas-jelas dia mengatakan dia menerima Injil bukan dari manusia, sedangkan Yesus manusia. Gimana tuh? Siapa yang bilang Paulus tidak menerima Injil dari manusia, dari Yesus? Paulus sendiri yang mengatakan, aku tidak menerima dari manusia. Ya memang iyalah. Betul. Yesus manusia atau bukan? Yesus, kau jangan bawakan ke manusianya, ilahinya. Di mana ada Yesus ilahinya? Di mana? Di mana Yesus punya? Di mana? Di mana Yesus punya ilahi? Di mana? Di mana? Di mana Yesus punya keilahian? Coba tunjukkan. Di mana Yesus mengatakan dia punya sisi keilahian? Di mana? Ayo. Kenapa kau menyangkal ayat-ayat Alkitab ini yang menyatakan aku dan Bapa adalah satu? Kenapa kau sangkal itu? Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu itu tertulis di dalam Yohanes 8 nomor 29. Karena aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepada Bapa, maka Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Makanya aku berdua dengan Bapa. Aku dan Bapa ada satu. Yohanes, tanya dulu kau. Coba kau pasti pernah baca ayat di mana Lazarus dibangkitkan, ya? Yeah. Mungkin aku nggak apa. Di situ dikatakan bahwa pada saat Yesus datang menemui Marta dan Maria yang saudaranya Lazarus, di situ kalau nggak salah aku ya, Maria mengatakan Tuhan, engkau Tuhanku dan Allahku, katanya itu, bahwa apa itu? Dia mengatakan Yesus adalah Tuhan. Ya. Lah, dia mengatakan Yesus itu kurios. Dia mengatakan Yesus itu Tuhan. Apa masalahnya? Emang Yesus Tuhan? Siapa yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan?
Yesus tidak pernah dipanggil Nona, panggil Tuhan dia. Bahkan Nggak ada tuh Nona Yesus, nggak ada. Yang ada Tuhan Yesus. Gitu loh. Sekarang permasalahannya, Paulus Jangan itu hanya menerima membawakan ajarannya. Paulus menerima ajarannya bukan dari Yesus yang asli. Yesus asli itu manusia. Sedangkan yang datang kepadanya itu adalah Mesias yang bukan manusia. Mesias yang bukan manusia itu adalah Mesias palsu, kata Yesus. Coba kau baca Matius 24. Coba kau baca Matius 24. Nomor 4 dan nomor 5. Coba. Berapa juga Matius 24 ayat berapa? 4 dan 5. Matius 24 ayat, sebentar dulu ya, 17. 4 dan 5. Bentar, kita nggak apa-apa, kita buktikan aja. Silakan. Matius 24 ayat 4 dan 5. Ya. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kaulah nih orangnya Juma. Lanjut lagi aku ya. Saya nggak pernah mengaku Mesias. Menyesatkan kau. Bentar dulu ya. Saya tidak pernah mengaku Mesias. Itu aja kesimpulannya. Akan datang. Dengar dulu Juma. Sebab dengan memakai akan dengar. Memakai Selesaikan dulu ayat 5 ini. Sebab banyak orang namaku akan datang dengan memakai namaku dan berkata. Orang itu datang dengan nama apa? Orang itu datang dengan nama apa? Akulah Mesias katanya. Enggak, tapi tunggu dulu. Orang itu datang dengan memakai nama siapa? Suma atau Yesus? Mesias katanya sini. Sekarang tunjukkan. Tunggu dulu. Sebab banyak orang akan datang. Kata-kata di sini Mesias ya. Oke, lanjut. Sebab banyak orang datang dengan memakai nama Yesus. Betul? Mesias ini. Orang yang mengatakan dirinya Yesus itu berkata, aku Mesias. Orang itu ngaku Yesus dan berkata dia Mesias. Oke, lanjutkan, bawakan. Berarti setelah Yesus terangkat akan datang oknum-oknum mengaku Yesus dan mengaku Mesias. Oke, lanjutkan. Nah, yang datang kepada Paulus ngaku siapa? Siapakah engkau Tuhan? Nah, Tuhan itu ngaku siapa? Ngaku siapa? Akulah. Ayat berapa itu? Sekarang ayat berapa? Tunjukkan biar kita sama-sama. Di dalam Kisah Para Rasul 22, Kisah Para Rasul 9. Nah, siapa itu? Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti Mesias ini, penyesat ini memakai nama Yesus. Akulah Yesus. Nah, itu kata Yesus itu. Percaya enggak kamu kepada Yesus? Percaya kan? Nah, percayalah bahwa akan datang penyesat dengan mengatasnamakan Yesus. Aku Yesus yang kau aniaya. Setelah itu, Yesus ini. Sekarang aku tanya kau. Benar enggak si Saulus menganiaya Yesus? Muridnya. Sekalipun yang dianiaya muridnya, tetapi Yesuslah yang dianiayanya. Karena Yesuslah maka murid-muridnya teraniaya. Hei, gimana ceritanya? Makhluk yang datang kepada Paulus ini bukan manusia, tetapi Mesias palsu yang mengaku Yesus. Kan Yesus datang nanti setelah terangkat. Yang bilang dia, berarti maksudmu bukan Yesus yang datang itu, gitulah maksudmu. Kakak penyesat Juma. Bukan. Juma. Kenapa lah kau jujur dulu. Kau jujur dulu sama saya. Yesus itu anak manusia atau anak setan? Kau jujur. Jujur dong. Yesus itu anak manusia atau anak setan? Kenapa kau bandingkan dia sama setan? Pertanyaan lo, pertanyaan. Tinggal kau pilih aja.
Salah soalmu itu, jangan bandingkan sama setan. Anak manusia sama Allah Saya gitu. tidak bandingkan dengan setan. Saya bertanya sama kau. Saya uji kejujuranmu. Yesus itu anak manusia atau anak monyet? Bodoh kali kau. Kok kau yang bodoh? Kau yang bodoh. Kau itu gak ada jawabannya. Pertanyaanmu salah soal itu. Yesus itu anak manusia atau anak monyet? Jawab. Gak ada jawabannya, salah soal. Salah soal pula. Jadi Maria melahirkan apa? Kucing. Salah soal tuh Juma. Yang bener lah. Soal itu Maria melahirkan anak manusia atau anak ayam? Salah soal. Itu salah soal lagi. Salah soal lagi. Maumu apa? Yang benar lah soalnya. Kayak gitu soalnya. Maria melahirkan gorila atau manusia? Maria yang mana ini sekarang? Karena di Israel banyak nama Maria. Aduh, susah ya kalian ini. Jangan soal-soal kayak gitu. Itu soal menghina, itu pelecehan itu. Kau yang melecehkan Yesus dengan mengatakan Yesus itu hantu. Gimana sih orang ini? Penyesat itu kau lah itu Juma. Kenapa pula saya tidak pernah mengaku Mesias, Cak Ayu? Yesus yang datang kepada Paulus, kau bilang uka-uka, kan begitu? Saya bilang iblis. Kata Yesus. Kata Yesus. Itulah makanya Juma, kau kan menganggap dirimu guru. Kau adalah guru palsu. Loh, Yesus berkata waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama Yesus. Iya. Dan berkata, akulah Mesias. Iya, betul. Yang datang kepada Paulus ngaku Mesias kan? Ya. Dia mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Mengaku Mesias nggak? Yang pasti dia itu Yesus yang datang kepada Paulus. Iya, oke. Untuk membuktikan bahwa itu anak Maria apa? Apa buktimu? Dia ngomong langsung kok, dia mengaku. Nah, penyesatnya yang dinubuatkan Yesus datang ngaku sendiri nggak? Sekarang kutanya kau, bagaimana kau membuktikan kalau itu bukan Yesus? Bagaimana kau membuktikan kalau itu Yesus? Kau dulu lah, kan kau yang menuduh dia Yesus. Oke. Yesus sudah terangkat ke langit. Betul. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Iya. Waduh. Terus kena tombak Romawi. Kena tombak. Oke. Maklum lah, pendusta kayak gitu dikenakan pelan-pelan. Enggak, banyak tentara Romawi di bawah. Pelan-pelan. Baik. Tentu kan. Oke. Sambil nunggu Bang Zuma ya. Ini Indra, mau apa Indra? Anda percaya terhadap perkataan Yesus, betul? Betul. Nah, Yesus berkata seperti tadi di Matius 24 atau di Lukas 21 yang poinnya sama. Lukas 21 nomor 8 ini sama poinnya ya. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Itu kata Yesus. Kalau ada yang mengaku bertemu Yesus dan mengaku sebagai Yesus, pesan Yesus jangan percaya, betul? Jangan kau tambah-tambahi, Alif. Jangan kau tambah-tambahi. Kok jadi kau tambah-tambahi? Dengar Alif, dengar sini. Nggak ada Yesus berkata jika bertemu aku garang-garang kau Alif, jangan kau tambah-tambahi Alif. Nanti tambah pelan-pelan kita baca. Aduh, harus ditampilkan lagi, saya ribet kali kau. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Oke. Jadi masalahnya pesan Yesus, kalau ada yang mengaku sebagai Yesus, suruh diikuti atau jangan diikuti? Oke, sambil saya tampilkan datanya ya. Ini pesan Yesus. Jadi sekarang pesan Yesus.
Dari apa bisa pembuktianmu bahwa yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus? Coba cara bukti. Ya saya belum nyebut nama Paulus. Saya belum nyebut nama Paulus. Kamu itu nggak sabar banget sih nyerang Paulus. Sabar. Kalau mau nyerang Paulus pelan-pelan, sabar. Kita pembuktian perkataan Yesus dulu. Nanti guru ini udah kembali ya. Ini seperti Matius 24 dan Lukas 21, poinnya kan sama. Pernyataan Yesus, ini dia berkata, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Ini pesan Yesus, betul? Itu ayat itu benar itu. Ya, masalahnya. Ya, ini pesan Yesus sebelum terangkat ke langit. Ini pesan Yesus sebelum terangkat ke langit. Setelah Yesus terangkat ke langit, adakah orang yang mengaku sebagai Yesus? Jawab. Setelah Yesus terangkat ke langit, adakah orang yang mengaku sebagai Yesus dan mengaku bertemu dengan Yesus? Yesus datang kepada Saulus. Nah, setelah Yesus terangkat ke langit, ada yang mengaku sebagai Yesus dan mengaku bertemu dengan Yesus, betul? Betul. Yesus datang langsung kepada Paulus. Pesan Yesus suruh percaya atau jangan percaya, suruh ikuti atau jangan diikuti. Itu Yesus langsung kok. Lah, ini Yesus sebelum terangkat ke langit dia berpesan. Sekarang kau harus buktikan juga. Lah ini pembuktiannya makanya. Tidak Yesus. Lah kan Yesus sudah terangkat ke langit. Yesusnya sudah terangkat ke langit. Setelah Yesus terangkat ke langit, ada yang mengaku sebagai Yesus dan mengaku bertemu dengan Yesus. Kan gitu. Nah, pesan Yesus suruh percaya atau jangan percaya? Monggo, Gurunda udah kembali tadi, narasinya terpotong. Kena tumbak soalnya. Lucu orang ini ya. Yesus setelah terangkat ke langit, Yesus di mana? Yesus di surga. Di surga. Yang datang kepada Paulus itu di mana? Di surga atau di bumi? Dia menemui Paulus datang ke dunia. Kau lihat Yesus datang. Enggak mungkin lah, orang di abad-abad yang lalu kok. Terus kenapa kamu mengatakan kesimpulannya itu adalah Yesus? Ya, itu yang dikatakan Alkitab kok. Alkitabmu juga, Bibelmu juga mengatakan Yesus malah yang berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Itulah kalian di kampung ini semua ini, satu komal ini. Jadi siapa lagi penyesatnya kalian ini? Udah kau turun, kau ke gereja. Kau ke gereja, colok pantat pendeta, habis itu jilat tanganmu. Kau turun. Kau nggak layak diskusi, kau orang gila. Kau penyesat, kau iblis. Udah jelas-jelas saja. Paulus mengaku bertemu Yesus. Paulus bertemu Yesus yang bukan manusia. Ajarannya kemudian 13 buku, mendirikan agama Kristen. Yesus tidak pernah mendirikan Kristen. Yesus tidak pernah menggantikan korban hewan menjadi manusia. Setelah Paulus datang, korban hewan berubah menjadi manusia. Lucu. Sebelum Paulus mendirikan Kristen, Kristen belum ada. Sebelum Paulus kemudian melantik Yesus menjadi Tuhan, Yesus bukan Tuhan. Selamat malam, Juma. Ya, selamatkan dirimu, Tuyul. Dari mana tadi saya habis nonton perdebatan Anda, sangat menghibur Anda. Bagaimana di situ ditanyakan tentang keislaman Anda. Dan ditanya dalil surah Al-Bukhari ayat berapa, saya lupa ayatnya, ayat berapa. Al-Bukhari di mana ada Al-Bukhari? Tadi habis debat dia, saya terhibur banget saya, Pak. Nguruk. Mana dalilnya? Ada itu di ayat Bukhari. Ayat berapa? Saya lupa ayatnya. Itu bukan saya, Tuyul. itu sesamamu memakai akun Bang Zuma, Kamfred. Memakai ayam JPM. Di mana saya ditanya tentang Al-Baqarah, saya tidak tahu ayatnya di mana. Mana coba tunjukkan saya. Bukan akun YouTube jalan yang lurus. Siapa yang saya temani diskusi?
Pendeta Erben. Erben pula mana? Gila. Ayat Al-Bukhari mana? Di mana ada ayat Al-Bukhari? Waduh. Iya, tadi di situ sangat menghibur kali. Giliran ditanya tentang Islam. Oh, Bang mana dalilnya? Itu. Ada itu di ayat Bukhari. Ayat berapa? Saya lupa ayatnya. Udah. Semua palsu itu. Kelonengan itu. Enggak usah malu. Kasihan. Yesus palsu dipercaya. Bang semua palsu juga dipercayanya. Ditanya tentang Islam mencret. Ayat berapa? Mana dalilnya? Ayat berapa? Ada itu di Bukhari. Ayat berapa? Saya lupa ayatnya. Kan ngarang. Tapi gini Gurunda, saya melihat yang itu Bang Juma palsu aja dia cerdas. Karena dia nggak akan tahu di mana surah Al-Bukhari nomor berapa itu nggak akan ditemui oleh mereka. Nggak ada loh itu surah. Nggak ada surah Al-Bukhari Bang. Makanya dia nggak tahu, wajar. Padahal itu yang palsu. Kan cuma yang karena bilang dibuka Al-Quran bolak-balik nggak akan ketemu surah Al-Bukhari gitu. Beginilah cerminannya. Kalau percaya Tuhan palsu, jadi semua yang palsu-palsu itu udah percaya. Orang Kristen nanya di mana dalilnya? Ada, terus cuma jawab ada itu di Bukhari. Ayat berapa? Saya lupa ayatnya. Masa kamu bahas-bahas yang kamu lupa ayatnya? Kan nipu namanya, nipu. Ayo kita diskusi yuk. Hah? Mau diskusi nggak? Aduh. Tapi intinya kamu menghibur, kamu cuma tadi. Iya, nggak apa-apa. Sekarang mau diskusi nggak? Paulus, mantap banget dari Jum. Pendeta Jum. Masih kalau kamu ngomongin Paulus sama aja kamu bunuh diri kan, mantap banget. Kenapa apa itu Jum? Orang mana itu pendeta apa itu Jum? Siapa? Erben. Saya seharian tidak pernah bertemu dengan Erben. Udah 1 tahun. Enggak bertemu tapi live tadi. Udah 1 tahun saya tidak pernah ketemu dengan Erben, manusia. Itulah sayangnya, kalian memang benar diajarkan si berbohong dengan 3 salah satunya. Ada nggak yang pernah melihat saya tadi berdiskusi dengan Erben? Ada nggak? Tidak ada. Coba di bawah. Tidak ada. Bang Sumakawi itu bintang utara. Waduh. Lihat di YouTube jalan yang lurus. Bang cuma palsu itu. Cuma palsu. Pakai akun kelonengan itu. Masalahnya kalian diajarkan si berbohong, makanya giliran nyata kau bilang udah palsu. kau turun kau turun. Oke. Kamu ke gereja jilat anus pendeta biar kau waras. Turun. Ya udah kau jilat pantat pendeta sana. Udah jilat pantat pendeta. Itu palsu itu orang gila. Belakangan ini teman-teman yang kita temukan ini cuman oten-oten gila semua kan ya. Nggak ada yang berbobot. Dikarenakan mereka ini adalah perpanjangan tangan Mesias yang datang kepada Paulus. Inilah akibatnya ya. Jadi memang kita harus berhati-hati. Kita harus memperdalam benar-benar materi apologet ini teman-teman. Netizen harus kuat data. Karena iblis ya semakin kuat kemudian untuk mengecoh, menipu anak-anak kita nantinya ke depannya. Bahaya, betul-betul bahaya. Mereka nggak punya otak. Tengoklah tadi caranya tipu muslihat. Yesus itu Maria melahirkan anak manusia atau anak monyet. Nah, dia pikir apa? Dia tinggal jawab anak manusia. Tapi karena gengsi mengakui sembahannya anak manusia. Karena Paulus tidak menerima kemudian 13 bukunya itu dari manusia. Sedangkan Yesus anak manusia. Itu sudah jawaban yang membuat dia itu malu. Makanya dia melilit mulutnya. Itulah yang disebut dalam Al-Quran. Mereka menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Padahal mereka menipu diri mereka sendiri. Itu sahabat-sahabat sekalian. Silakan Bang kalau masih ada pasien yang mau diterapi, tapi jangan yang parah-parah amat kayak tadi. Pembohong semua itu, yang sedikit agak berkelas lah. Baik, masalahnya ini yang banyak minta teman-teman Islam Gurunda. Saya bingung untuk menekan. Waduh. Kalau begitu kita yang turun, saya, Bang Handi,
Ustaz Atta, mantan Oten, dan juga Dinda Alif. Kita turun, teman-teman Islam gantikan kita di atas untuk menjamu saudara-saudara Kristen. Gantian kita. Kita yang dibawa nonton. Ada Oten Mu'allaf, ada, aduh. Oh, atau gimana? Mau naik jadi pemateri? Kalau mau naik pemateri, kita istirahat. Tapi kalau mau Aduh, saya kena tombak juga ini, ada peringatan. Live Anda ditandai katanya. Waduh, tap-tap layar teman-teman. Tap-tap layar teman-teman ya. Iya tadi. Hati-hati banyak tombak di bawah ya. Saya sudah ditandai ini, Ustaz Ali, dari TikTok ini. Iya, semua akun kumpak sini post. Ya, tolong yang lain sahabat muslim semua banyak-banyak pakai baju ini besi, perisai itu ya. Sandalnya juga besi karena banyak tombak ini main berseliweran ini. Mana Bang Juma? Sudah 4 kali kena tombak beliau. Habis akunnya bisa-bisa ini. Waduh. Ini akun saya juga kena tombak juga Bang Endi. Cuman mudah-mudahan masih kebal ini. Ada peringatan bersih konten yang ini katanya. Aduh. Ngimbanginya tetap layar diperbanyak di bawah ya, mohon ya. Tetap aja. Berarti yang saya naikkan ini Kristen ya teman-teman. Bang Suma tadi sudah menghimbau untuk Islam jangan minta permintaan. Atau Anda yang menggantikan Bang Suma di atas, Ustaz Tahta turun, Bang Hendi turun, Ustaz Alif turun, terus Anda yang menggantikan gitu ya. Biar teman-teman moderator dan saya itu tidak kebingungan. Gua heran ya Oten ya. Disampaikan kebenaran nggak mau terima. Kompak malah meripot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bangkit di menit ketiga ini. Ini akun ke-7 loh hari ini. Akun ke-7 ini. Akun ke-7. Mulai dari tadi siang. Akun ke-7 ini. Betul-betul jahat ini. Kupikir tentara Romawi sudah meninggal. Masih ada hansip Romawi. Komal juga kena. Iya kena peringatan ini dari tadi. Berisi konten apa gitu. Anda ditandai oleh TikTok katanya. Pasukan iblisnya tidak mengharapkan kemudian kita muncul sebagai pembawa kabar gembira. Bang Juma yang tukang repot itu iblis. Ya iyalah, orang nyampaikan kebenaran kok marah. Suruh milih Yesus itu anak manusia atau bukan, melilit lidah mana-mana. Ternyata iblis bisa main TikTok ya. Betul lah. Iblis main TikTok. Kemunafikan. Kalau kita ditanya Allah itu Tuhan umat Islam itu Tuhan atau setan, kita jawab langsung Tuhan. Kenapa keluarga ini naik lagi? Enggak ada ilmu. Kayak udah mulai baik-baik ininya. Akalnya berfungsi nih. Janganlah pertanyaan kasar-kasar gitu, biar enak. Lah, mau ke mana? Saya mau jawab apa? Yesus itu anak manusia atau anak ular naga? Kau tinggal jawab yang sesungguhnya. Gimana kalau jangan kubandingkan sama kau Juma, dengar Juma. Nabimu kalau kubandingkan dengan hewan kan tak enak juga. Saya tidak membandingkan, saya bertanya, Kuclo. Pertanyaanmu itu melecehkan, nggak bagus kayak gitu. Kok melecehkan pula?
Itu tapi kayak mana? Lalu saya harus mengatakan sekarang apa? Gini, Maria itu melahirkan. Kita bahas poinnya saja, poin kekristenannya gitu loh. Jangan bandingkan dengan Contoh, coba. Saya kasih contoh Bang Juma ya, contoh lucu ya. Anak ini coba lucu. Ini Malu kau pertanyaan. kan punya Tuhan kayak gitu modelnya. Nah, lanjut Bang. Coba pertanyaan ke Bang Juma. Nabi Muhammad itu anak manusia atau anak ular? Anak manusia. Bang Juma tersinggung nggak pertanyaan itu? Enggak. Nah, begitu keluarga nggak ada masalah kok. Yang penting dijawab. Coba lah, agak-agak yang to the point aja, yang Kau kekristenan. malu kan? Kamu malu. Kamu malu. Bilang aja kau malu. Pertanyaanmu jangan ngeyel ya, yang bagus-bagus Bukan aja. masalah ngeyelnya, masalahnya Paulus mengaku dia menerima Injil bukan dari manusia. Jadi kau serba salah, mau jawab anak manusia. Paulusnya tidak menerima dari manusia. Pilihan yang kedua berat karena saya katakan anak gorila. Oke. Sekarang gini kita. Kamu jawab apa? Satu-satunya cara apa? Jangan kau membandingkan Tuhanku dengan gorila. Karena kalau kau mengatakan anak manusia, kena kau. Karena Paulus tidak menerima Injil dari anak manusia. Oke. Dengar. Sekarang kau yang tuduhanmu, kau yang menuduh, kau harus buktikan. Saya membuktikan Maria melahirkan manusia, Kamfred. Dengar Juma, kau mengatakan yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus yang dari surga. Sederhana untuk membuktikan itu. Maria melahirkan manusia bukan? Tapi kan kau tahu bahwa setelah dia terangkat ke surga, dia memiliki tubuh kemuliaan, tubuh kerohanian. Pada saat dia menampakkan diri ke tengah-tengah para rasul, tiba-tiba dia sudah berada di tengah-tengah mereka. Saya tahu dalil itu. Jangan-jangan kau yang tidak tahu. Sekarang pertanyaan saya, yang makan ikan goreng ini manusia atau hantu? Dia memiliki tubuh dan tulang. Saya tidak tanya itu. Hei, yang saya tanya, yang makan ikan goreng ini manusia atau hantu? Dan dibilang sama kau, dia itu adalah Yesus yang punya tubuh kemuliaan. Saya tidak tanya itu. Dia makan ikan goreng itu pun, untuk membuktikan dirinya manusia atau hantu. Dialektika. Itulah anak muda. Bukan, kita harus mendudukkan perkara benar itu pada kebenaran. Yesus makan ikan goreng. Hei, Yesus makan ikan goreng untuk membuktikan dia hantu atau dia manusia? Manusia, membuktikan bahwa dia Yesus. Itu kan, bagaimana kau ini? Susah kau jujur karena kau iblis lah itu. Iblisnya itu kamu. Manusia yang kau kan mau nyeret jawabanku bahwa masih manusia seperti biasa. Saya tanya, dia makan ikan goreng itu untuk membuktikan dia manusia atau hantu? Pertanyaanmu salah soal, nggak bisa dijawab. Tidak salah, karena muridnya mengira melihat hantu. Dia mengira melihat hantu, betul. Makanya dia membuktikan kalau dia bukan hantu, tapi dia apa? Dia apa? Adalah Yesus yang sudah memiliki tubuh baru, yaitu tubuh kemuliaan. Manusia atau bukan? Ya kau jawab sendirilah. Malu kau kan? Kau melawan dalil. Kenapa? Karena agamamu itu tidak masuk akal. Sedangkan kau ada akal. Maka kau membantah semua dalil dalam kitabmu. Malu kau kan? Yesus makan ikan goreng untuk membuktikan dirinya manusia. Oke, sedangkan sedangkan itu sudah masa kebangkitan sudah lewat. Berarti tubuh kemuliaan itu tetap saja manusia. Buktinya dia makan ikan goreng. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Udahlah, akui aja bahwa kau penyembah setan. Udah selesai. Aku penyembah Yesus. Yesus yang mana yang kau sembah? Kau nggak tahu karena kau bukan murid Yesus. Lalu Bibelmu ini untuk apa? Juma. Bibelmu itu untuk apa? Bibelmu itu untuk apa? Bibel itu untuk apa? Bibel itu untuk apa? Mengerti Yesus itu diawali iman dulu, bukan ilmu.
kau cuma Di mana perintahnya begitu? Di perjanjian lama atau di perjanjian baru? Memahami, mengenal Kristus itu, memahami Tritunggal itu, Trinitas dan semua ini konsep ketuhanan Kristus. Iman dulu, baru ilmu. Kau akan temukan Dia setelah kau beriman. Bedamu dengan kambing apa kalau gitu? Jadi kalau kau bedamu dengan kambing apa? Bedamu dengan anjing apa? Ya, kambing itu makan rumput. Karena dia asal percaya rumput bisa mengenyangkan. Tidak diolah oleh akal. Kenapa kambing makan rumput? Beda. Kau tahu bedamu sama kenapa kambing makan rumput? Nanti ku jawab kau ya. Kambing makan rumput karena memang dia sudah nalurinya memakan rumput. Kamu punya naluri berakal atau tidak? Ya, sekarang ku jawab kesalahanmu itu. Kau punya naluri akal atau tidak? Kamu punya naluri akal atau tidak? Kenapa kau ikut-ikutan kambing? Kenapa kau ikut-ikutan kayak kambing? Kan tadi saya katakan kau kayak kambing. Cuman percaya saja. Kamu tidak pakai otak, kau tidak pakai akal katamu kan? Maka saya tanya, bedanya antara kau dengan kambing apa? Tanya kayak mana? Apa pertanyaan? Udah kau turun. Kau tidak ada ilmu. Kau bikin malu. Kau bikin malu Kristen lainnya. Enggak kawan, kau bikin malu Kristen lainnya, jangan. Masa kau katakan Kristen itu tidak pakai akal dulu, iman dulu? Apa bedanya kau dengan monyet? Apa bedanya dengan kera kau? Kalau gitu. Sedangkan pilih baju aja orang pakai akal. Ini pilih agama, pilih Tuhan tidak pakai akal. Dasarlah kau gila. Segala sesuatunya di atas muka bumi ini, sebagai manusia kita harus pakai akal. Lah ini kau beragama, ternyata gak pakai akal. Apa bedanya dengan monyet kau itu? Gak ada. Kau dikasih akal itu untuk supaya kau bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Yesus mengatakan kasihilah Tuhanmu dengan akalmu, bukan dengan imanmu. Gak ada perintahnya dengan imanmu mana? Di dalam Bibelmu dengan imanmu mana? Kasihi Tuhan dengan akal, bukan dengan iman. Iman itu akan datang dengan sendirinya setelah lolos akal. Akal dulu, baru iman. Jangan iman dulu baru akal. Nanti imanmu tidak masuk akal, kok akal-akali kayak sekarang. Yesus itu anak manusia atau bukan? Kau mau katakan anak manusia, malu. Paulus menerima Injil bukan dari anak manusia. Malu kan kau kan? Kau akal-akalan, kau putar sana sini, kau putar sana sini. Yang malu Kristen yang lain. Mending kau turun ke gereja, col pantap pendeta, jilat. Kalau tidak kurang satu kali, tancapkan lagi satu kali. Masih kurang, tancapkan lagi sampainya keluar nya. Makan, biar kau bisa waras membedakan antara makanan dengan Kau bisa membedakan antara coklat dengan Sekarang kau belum bisa bedakan itu. Dongok kali jadi orang. Bibelnya sendiri dibantahnya. Lucu. Yesus itu anak manusia. Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, manusia yang diurapi di kota Daud. Manusia yang lahir. Alamak. Matius 16 nomor 27. Sebab anak manusia akan datang. Yang datang apa? Anak manusia. Yang datang kepada Paulus anak manusia atau bukan? Bukan. Berarti itu bukan Yesus, tapi roh jahat yang mengaku Yesus. Kan Yesus sudah nubuatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias.
Paulus berkata, aku menerimanya bukan dari manusia, tapi dari Mesias. Berarti bukan dari Yesus anak Maria, tetapi dari Mesias palsu. Makanya ajarannya aneh, ajarannya berbeda dengan ajaran Yesus. Yesus berkata tidak boleh dihilangkan setitik pun dari hukum Taurat. Yesus yang palsu mengajarkan Paulus batal semua hukum Taurat itu, nggak ada lagi. Bahkan Taurat itu dianggap sampah. Pernah nggak Paulus mengatakan hukum Taurat itu sampah ketika dia belum kedatangan makhluk tersebut yang ngaku Yesus? Nggak pernah, nggak pernah. Tapi setelah dia kerasukan dan kedatangan makhluk yang ngaku-ngaku Yesus, hukum-hukum Tuhan pun disebut sebagai skubalon. Skubalon itu artinya tinja. Kenapa Paulus terlalu berani mengatakan hukum Tuhan itu adalah ee? Karena yang ada pada dirinya adalah Mesias palsu. Siapa itu? Kata Paulus, kata Yesus, dia itu adalah Planos. Apa itu? Iblis, penyesat, pembohong, penipu. Kalian adalah pengikutnya. Yesus mengatakan dia akan menyesatkan banyak orang. Itulah kalian. Ini kita diskusi untuk kita selamatkan kalian dari jalan tersebut. Yang kalian sembah yang mengatasnamakan Yesus itu bukan anak Maria. Ketika iblis mencobai Yesus, tapi tidak berhasil kemudian, maka iblisnya menunggu waktu yang tepat untuk datang kembali menyesatkan. Baca Lukas 4 nomor 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaannya itu kepada Yesus, iblis mundur padanya dan iblis menunggu waktu yang baik, waktu yang tepat, waktu yang sesuai, di mana ada ruang iblis bisa masuk, maka disitulah iblis akan masuk. Dia mundur, tidak berhasil mencoba Yesus. Mundur, dia mencari waktu yang tepat. Sampai selama-lamanya dia tidak akan mampu mencoba Yesus. Gak mampu. Yohanes 14:30, iblis sedikit pun tidak berkuasa atasku. Iblisnya putus asa. Sampai pada akhirnya Yesus terangkat ke langit, iblis berkarya. Nah, itulah karyanya. Lahirlah agama kalian. Assalamualaikum Bang Zuma. Ya, Kungkum. Lantang sekali suaramu, Bang. Harus, daripada kau nyembah setan terus. Yang disesatkan itu di dalam Al-Quran. Apakah Allah itu mengkafir-kafirkan? Paulus yang mengkafirkan lebih dulu. Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Memang Yahudi itu, Bang. Memang Yahudi pula itu Paulus. Sunat itu segala ketentuan yang sudah berlalu. Galatia 2:14, Paulus mengatakan orang yang tidak bersunat itu adalah orang yang hidup secara kafir. Iya, tapi itu Taurat. Itu orang apa pula, nggak ada cerita Taurat, nggak ada cerita. Pokoknya yang tidak bersunat hidup secara kafir. Ketika ia memberitakan kabar gembira, pelan-pelan paman, lagi belajar sama paman tidak nih. Mempermasalahkan. Iya kawan, maaf. Iya, tidak mempermasalahkan. Apa tidak permasalahkan gimana? Orang yang tidak bersunat itu diperintahkan untuk dibunuh. Kejadian 17:14, siapapun yang tidak bersunat maka bunuhlah dia, karena dia telah membatalkan perjanjian kekal. Kamu ngerti kekal? Ngerti kekal? Kutanya samamu dulu. Kutanya sama saudara. Saudara tahu apa itu kekal? Abadi, Bang. Abadi. Kalau abadi berarti selamanya kan? Iya, buat Bani Israel. Bani Israel. Kalau begitu Yesus mati untuk siapa? Yesus kan, karena untuk Yesus lah keselamatan itu. Untuk menebus dosa pula. Dari mana Yesus kau jadikan Yesus itu kau anggap binatang kau jadinya gitu. Muhammad menyiarkan Islam itu menyiarkan Isa sebagai Allah. Yesus diceritakan di dalam Galatia 3, dia mati untuk menjadi kutu agar menebus kutu hukum Taurat. Taurat dan hukum Kristus.
Itu dua hukum yang berbeda, Bang. Atau di mana tertulis? Di mana tertulis hukum Kristus? Di mana? Iya, itu kan di mana? Menurut hukum karena Kristus lah. Di mana? Di mana tertulis hukum Kristus? Di mana? Di mana? Baca yang baik dan benar. Ya, di mana? Tunjukkan ke saya biar ku baca. Hukum Kristus itu tertulis di mana? Baca bareng-bareng. Ya, silakan. Di mana tertulis? Ya, silakan. Ayo, dibaca. Di mana? Di mana tertulis? Bentar ya. Ya. Saya ambil Alkitab nih. Ya, silakan. Wah, baru mau ambil Bible. Silakan, gak usah banyak cerita kau. Muhammad itu sedih, dia curhat sama saya. Di mana? Jangan kau bawa nabiku. Dia bukan nabi. Kalau nabi mengharamkan babi. Kalau Rasul nggak apa-apa. Udah kau gila. Hei, hukum Kristusmu di mana? Kau bawa sini. Hukum Kristusmu tertulis di mana? Ya, kita baca Galatia ya. Fuck you, motherfucker. Itu hukum Paulus, kampret. Itu Galatia itu. Di mana? Galatia 6? Bentar ya. Baru belajar kau. Berjamaah ya. Di mana? Kau tuh korban framing Yahudi. Di mana? Jangan kau banyak cerita. Parisi itu yang mendirikan agamamu. Hei, di mana tertulis hukum Kristus? Oleh iman ya. Hukum Kristus di mana tertulis hukum Kristus di mana? Iya. Di sini kan dibenarkan oleh iman. Di mana hukum Kristus tertulis? Bukan karena hukum perbuatan. Ku lempar juga nanti kau pakai sendal jepit kau ya. Hei, ku lempar kau pakai sendal jepit nanti kau ya. Nipu-nipu kau. I'm cheating. Itu malah asa. Hukum Taurat mau dihantam pakai hukum Kristus. Dasar penyesat. Hukum Kristus tertulis di mana? Minta dalilnya. Kau tidak mau kasih. Mana hukum Kristusnya, di mana tertulis? Ini kok Win saja yang dinaikin oleh moderator ini, Win? Halo, selamat malam. Win. Itu tertulis di mana? Itu ngomong benar enggak? Apa itu, Bang? Orang yang tak bersunat dia itu kafir. Iya, Galatia 2 yang nomor 14. Itu benar enggak? Paulus yang ngomong kayak gitu, Bang. Nabi Muhammad itu tidak bersunat loh. Iya. Kafir dong. Dia bukan Bani Israel kan? Coba lu tarik. Situ kan ada perintahnya katanya hukum Nabi Muhammad itu bersunat. Tunggu. Tidak bersunat dia berarti. Tunggu. Hukum Taurat coba lu cari ayat situ. Sabar dulu. Hukum Taurat itu untuk siapa? Lu mengatakan yang tak bersunat kafir. Kutanya dulu samamu. Jangan kau gila permanen. Jangan kau parah gilanya. Hukum Taurat itu untuk siapa? Hukum Taurat itu untuk siapa? Hukum Taurat itu untuk siapa? Ku jawab dulu ini. Jangan kau bawa nabiku karena nabiku tidak hidup di bawah hukum Taurat. Cak Ayu. Kenapa kau ini? Kenapa kau jadi gila? Hukum Taurat itu untuk siapa? Lu mengingkari omongan lu sendiri. Lu itu iya, munafik. Ini berbicara mengenai hukum Taurat, hukum sunat. Paulus mengatakan orang-orang dibawa oleh Paulus itu udah kau turun. Kamu ke gereja jilat pantat pendetamu biar kau waras. Kau ke gereja jilat anus pendetamu biar kau waras. Moderator jangan asal masukkan moderatornya. Berbicara mengenai Paulus, harus kau pahami. Kalau kau berbicara Paulus, berarti masih ada kaitannya dengan hukum Taurat. Paulus sendiri yang mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Itu kata Paulus. Yang ada bersinggungan di situ hanya Yahudi dan Romawi, Yahudi dan Yunani. Jangan ku bawa-bawa nabiku. Nabiku tidak hidup di bawah hukum Taurat. Karisteng pengikut Paulus ngaku-ngaku hidup di bawah hukum Taurat. Jadi kalian harus bersunat menurut Taurat. Tapi karena kalian itu adalah domba yang palsu alias serigala nyamar domba,
kalian tidak mau bersunat karena sejatinya kalian itu hanya berpura-pura sebagai pengikut Yesus. Kalian itu pentuhan makhluk roh yang datang ngaku Yesus, bukan muridnya Yesus, bukan. Pahami itu. Tuhan Yesus kami tak kenal Paulus, Paman. Om Kris, selamat malam Om Kris. Ya. Om Kris bersunat, Om Kris? Enggak, saya enggak disunat. Itu kan keluarga yang kalau nggak disunat itu. kok tidak makan babi, Om Kris? Ya enggak apa-apa, saya enggak makan babi. Tapi kan sunat bukan keharusan untuk kita sekarang. Itu bukan keluarga Abraham juga aku ini. Silakan Bunda. Berarti kalau Anda bukan keluarga Abraham, Anda tidak punya hak untuk memegang kitab keturunan Abraham. Kenapa ada kitabnya Yahudi di agama Anda? Coba. Emang aksesoris. Enggak ada ajaran tunggu dulu. Aksesoris aja. Supaya kalian nyamar-nyamar. Kita pegang 2 kitab. Enggak, yang saya tanya, Anda mengatakan Anda bukan keturunan Abraham. Nah, apa hak Anda kemudian memegang perjanjian baru milik orang Yahudi? Kenapa Anda katakan perjanjian baru milik orang Yahudi? Yesus memang diutus untuk Israel. Tapi kan Israel Saya tidak tanya menolaknya. Yesus, yang saya tanya saudara. Ya, saya baca Injil, saya baca. Turunkan saya dulu Bang. Tinggal 1 akun ini disuntik lagi sama pemakai. Waduh, sudah berapa kali natom Pak Gurunda. Pak Edi monitor, Ustaz Arif. Akun terakhir itu, akun terakhir. Mudah-mudahan masih banyak akunnya Gurunda. Enggak, cuma peringatan aja. Iya, maksudnya Kenapa harus Gurunda sigap. turun, Mas? Kenapa kok bisa turun itu? Enggak naik lagi. Bapak Soekarno Romawi, Om Kris. Ya, Om Kris nggak makan babi tapi nggak disunat ya. Pertanyaan saya. Kalau sunat itu berlaku hanya untuk Bani Israel, terus kenapa ada kitabnya Bani Israel di Kristen? Lah, kitab itu kan memang diturunkan di sana. Terus kenapa Yesus katakan kabarkanlah Injil kerajaan Allah ke bangsa-bangsa lain? Saya tidak bicara Injil, kitabnya Yahudi yang saya bahas. Emang Kenapa? Injil itu kitabnya Yahudi? Loh, perjanjian lama yang kalian katakan itu kenapa ada di agama saudara? Itu kan kitabnya Yahudi. Iya, Yesus kan mengajarkan, jangan kamu menyangka aku meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Dia berbicara kepada murid-muridnya. Ya, muridnya Bani Israel. Muridnya Bani Israel. Orang Israel. Iya. Iya, yang saya tanya Israel. Kristen, Bang. Lah, kan jadi Kristen karena lanjutan dari perintah Yesus kepada murid-muridnya. Oh, itu bukan Yesus itu. Yang Matius 28 Anda maksud kan? Itu bukan Yesus. Murid-muridnya diajarkan oleh Yesus firman Allah. Dan salah satunya adalah kekekalan hukum itu. Makanya murid-murid Yesus Enggak, itu, yang saya tanya legalitasnya kenapa di Kristen ada perjanjian lama milik Yahudi? Itu loh yang saya tanya. Ini Alkitab itu sebenarnya tidak bicara perjanjian lama, perjanjian baru. Hanya di lembaga Alkitab dunia itu dibikin perjanjian lama baru. Itu kan nyambung dari Kejadian Maleaki ke Matius kan nyambung. Nggak ada pemisahan perjanjian lama. Nggak ada hubungannya Kristen dengan kitabnya Yahudi, nggak ada hubungannya, Bang. Ya terserahlah Anda berpandangan. Saya juga bisa balik katakan bahwa Mazmur 147 nomor 19-20, hukumku yang datang kepada Bani Yakub dan aturan-aturanku yang datang kepada Israel tidak kuberikan kepada Romawi dan Yunani. Tuh dalilnya. Nah, sekarang pertanyaan saya, Nabi Daud nabi kamu juga. Nah, Mazmur kan tulisan Daud. Nah, berarti Anda harus akui kalau Mazmur mengatakan, hukummu ada dalam dadaku, aku merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Jadi berarti untuk Anda juga. Nah, makanya di Al-Quran dikatakan, kenapa bisa? Kami tidak, kalau tidak kami coba pakai akal dulu sedikit, napa? Pakai akal dong. Iya, saya pakai akal kok. Pakai akal dong. Kalau pakai akal kan pertanyaan saya sederhana.
Hukum-hukum yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu tidak berlaku untuk Romawi dan Yunani. Kenapa ada di kitab saudara? Kenapa ada di agama saudara? Sedangkan Kristen itu muncul dari Romawi Yunani. Itu loh pertanyaan saya, Bang. Sederhana bukan? Iya, saya harus jelaskan kenapa murid-murid Yesus dibekali oleh Yesus ya. Yesus itu hanya untuk Bani Israel, tak ada hubungannya. Yang saya tanya kitab. Boleh yang saya tanya kitab. Yang saya tanya kitabnya Yahudi. Aturan-aturannya Yahudi itu tidak berlaku kepada bangsa manapun selain Bani Yakub dan Bani Israel. Itu dalil. Nah, itu percayalah kepada dalil. Tidak, Anda salah. Alkitab ini kami orang Kristen pakai baca Taurat dan Injil. Iya, tahu. Kalian mencomot kitabnya orang Yahudi. Pertanyaan saya, kenapa ada di agama Anda kitabnya Yahudi? Dengar dulu, saya jelaskan. Makanya di Kisah Para Rasul, murid Yesus diutus untuk bangsa lain. Saya katakan, jadi saya orang Indonesia juga bisa. Itu kan murid-murid bisa berbahasa Arab, bisa berbahasa Asia, saya Yunani. Tidak bisa ditipu dengan itu. Ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Jangankan isinya Lukas. Jangankan isinya Lukas, Yesus aja tidak tahu siapa itu Lukas. Jujur aja, langsung aja, to the point aja. Kenapa ada kitabnya Yahudi? Yesus tidak tahu. Kenapa ada kitabnya Yahudi di agama Anda? Itu aja dulu. Ya ada hubungannya lah dengan saya jelaskan tadi Kisah Para Rasul. Memang itu murid ditugaskan. Kenapa Anda menjadikan Kisah Para Rasul sebagai legalitas, sedangkan Yesus sendiri tidak mengenal siapa ini Lukas, siapa ini penulisnya Kisah Para Rasul? Itu kan kitab kami Kristen. Justru karena itulah muncul pertanyaan, kenapa ada kitabnya Yahudi di agama Kristen? Lah kita jadi Kristen juga dijelaskan di Alkitab. Lah, nggak usah bawa-bawa itu, Bang. Yang saya tanya, kenapa ada kitabnya Yahudi di agama Kristen? Sedangkan kitabnya Yahudi ini hanya untuk Yahudi. Aduh, Anda salah. Aduh. Kitab ini untuk manusia. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Contoh ya, mana dalil? Contoh aturan Taurat 1 ya, Yesus katakan ya, sabat diadakan untuk manusia. Ya, Yahudi. Bukan bicara untuk Yahudi. Anda pikir Yahudi itu kambing? Yahudi itu manusia. Lah, tapi bukan untuk Anda. Tapi Anda bukan untuk Anda. Tapi bukan untuk Anda. Untuk Yahudi. Pakai otaknya, pakai otak. Pakai otak. Ulangan 33 nomor 4. Hukum yang datang kepada Nabi Musa hanya untuk Bani Yakub. Anda Bani apa? Anda hanya Bani Bakul, bukan Yakub. Saya manusia, Anda manusia. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya hukum Taurat itu untuk di luar Yahudi? Di mana dalilnya? Mana dalilnya? Sedangkan dalilnya untuk Bani Yakub saja ada. Ulangan 33 nomor 4. Mazmur 147 tidak berlaku untuk Roma Yunani. Sedangkan agama Anda dari situ Roma Yunani. Lah, ini makanya kalau baca, karena kan pembaca Alkitab ya, Anda baca semua Bible, dari Kejadian. Bukan Alkitab, Bible. Ya, Anda baca Bible Kejadian kan sampai Wahyu. Yes. Ya, terus berarti pemahaman Anda sangat minim, rendah sekali. Ya sudah, kalau begitu Alkitab. Mana dalilnya hukum Taurat itu untuk di luar Yahudi? Mana dalilnya? Nggak usah bahas di luar Yahudi, baca aja misi Yesus murid-muridnya untuk siapa. Saya tidak bisa kamu tipu dengan kayak begitu, Bang Chris. Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Dia dengan mulutnya sendiri berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Titik. Anda membawa Matius 28. Itu bukan Yesus.
ilmu Anda terbatas di situ ya. Baca semuanya. Bagaimana Yesus mengutus Tolong murid-muridnya. tunjukkan ya. dalilnya di mana Yesus mengatakan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Di mana tertulis? Jadikanlah semua bangsa muridku. Apa Anda tidak temukan? Itu ucapan makhluk yang keluar dari kuburan. Jadikanlah semua bangsa ucapan manusia yang keluar dari kuburan. Itu bukan ucapan Yesus. Itu ucapan manusia yang keluar dari kubur. Itu bukan ucapan Yesus. Iblis ya. Kalau masih level iblis ilmu kamu, jangan coba-coba tafsir Alkitab sesuka-suka kamu. Sekarang saya tanya samamu, Saudara Chris, siapa yang diberi kuasa di dunia ini? Menurut Yesus katakan kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Sebelum itu di mana Yesus pernah ucapkan? Sebelum dia dikubur, di mana pernah Yesus ucapkan itu? Ada? Baca aja kalau Anda tahu, baca aja. Ya di mana? Di mana Yesus pernah mengatakan? Yang pernah mengatakan itu di depan Yesus itu iblis. Baca di dalam kitab saudara. Di Matius 4, iblisnya berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di surga maupun di langit. Dan aku akan memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu ucapan iblis. Aduh. Yesus katakan kepadaku telah diberikan kuasa di surga. Hei saudara, itu ucapan iblis. Itu bukan ucapan Yesus. Aduh. Hei saudara, dengarkan saya. Kalau Anda sudah bisa memahami pernyataan saya, dengarkan. Yesus tidak ada lagi Injil, tidak ada lagi firman setelah dia terangkat ke langit. Tak ada lagi. Segala firman telah aku berikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Oke? Nah, serangkaian daripada firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya, tidak pernah sekalipun Yesus berkata kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Yang pernah mengatakan itu hanya iblis ketika bertemu dengan Yesus. Paham? Aduh. Ya, sekarang kamu tunjukkan. Kalau saya ngarang, tugasmu menunjukkan di mana Yesus pernah mengatakan itu. Jangan kau bawa Matius 28, karena itu adalah ucapan orang yang keluar dari kubur. Ucapan Yesus ketika dia penginjilan, di mana? Jawab. Enggak, Anda ini hanya cari-cari salah. Anda apa? Anda mau menipu. Yesus mengatakan segala firman. Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Telah. Dan tidak ada Yesus menyampaikan firman kepadaku telah diberikan kuasa baik di langit maupun di bumi. Tak ada. Bahkan Yesus mengatakan, tak ada. Tunjukkan kepada saya. Ada. Anda tahu ada, tapi Anda tidak mau tahu. Tunjukkan kepada saya. Percuma. Anda hanya simpul-simpul. Percuma. Yesus berkata di dalam Yohanes, dengar. Iblis berkata kepada Yesus, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi, dan kuasa ini akan aku berikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu kata iblis. Baca Matius 4. Nah, Yesus berkata di dalam Yohanes 14 nomor 30, iblis, penguasa dunia telah datang. Aku harus pergi sebab penguasa dunia telah datang, dan penguasa dunia itu tidak sedikit pun berkuasa atas diriku. Hayo. Penguasa dunia telah datang, aku harus pergi cepat karena penguasanya telah datang, dan penguasanya ini tidak ada kuasa sedikit pun kepada diriku. Di dalam Yohanes 14 nomor 30, Yesus katakan seperti itu. Begitu Yesus terangkat ke langit, tiba-tiba saja ada makhluk keluar dari kubur berkata, kepadaku telah diberikan kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa? Itu siapa? Yesus yang katakan. Nah, itulah Yesus palsu yang kau sembah. Makanya Yesus asli apa? Begitu ya. Jadi kalau Anda menyimpulkan Alkitab secara liar, ya? Tidak, bukan. Sekarang begini, kita buktikan siapa yang mentafsirkan secara liar. Kita buktikan. Ketika Yesus berkata segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Pertanyaan saya,
Setelah Yesus mengatakan, telah aku sampaikan semuanya, apakah masih ada yang belum disampaikan? Jawab. Ada ayat yang mengatakan belum semuanya aku sampaikan. Nah, setelah dia datang, nanti juga kamu akan tahu. Jadi oh, bukan begitu dalilnya. Jangan ngarang bebas. Masih banyak yang ingin aku katakan. Diam. Anda minim ilmu. Yesus berkata, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi apabila dia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan kepadamu. Siapa seorang lain itu? Siapa seorang lain itu? Roh Kudus, Roh kebenaran. Nenekmu kiper. Udah saudara Kris, udah. Anda lebih baik turun. Lebih baik Anda turun. Anda ke gereja, colok pantat pendeta daripada Anda gila kayak begini. Hey, Yesus mengatakan yang datang setelahnya bukan Yesus, tapi penolong lain. Yang datang kepada Matius 28 itu Yesus, itu bukan. Udah kau turun. Daripada daripada aku bikin kau kayak anak kecil di sini. Turun, biar kau katakan saya setan. Silakan aja. Yang penting saya meluruskan ajaran Yesus. Terserah. Tugas Anda sekarang ke gereja, turunkan cerahan pendeta, colok pantatnya, jilat tanganmu. Itu tugasmu sekarang. EGP dengan itu semua. Yesus berkata, yang datang setelahku adalah penolong lain. Begitu kemudian dia terangkat ke langit, ada yang keluar dari kubur. Ayo. Dan menyampaikan lagi firman. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Katanya yang datang bukan Yesus, penolong lain. Katanya semua firman telah kau sampaikan, kok masih ada tersisa? Kamu lupa ya? Lupa. Kalau kau sudah katakan, sudah semuanya telah kusampaikan kepada mereka. Ternyata masih ada. Cobalah kawan, pakailah ilmu. Ya, pakai ilmu, jangan egois. Jangan karena saya Kristen harus bertahan meskipun salah, meskipun keliru, meskipun ditertawakan. Yang penting saya ini bertahan. Itu gila namanya. Yang datang setelah Yesus bukan Yesus. Yang datang di Matius 28, Yesus. Pembohong, penipu itu namanya. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada Yesus palsu. Tertulis di mana? Matius 24 nomor 4 nomor 5, Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26, 27. Itu kata Yesus. Ayolah saatnya Anda itu sehat teman-teman. Ayo belajar. Tapi jangan mempertahankan kesalahan, itu nggak bagus. Ditertawakan kita. Jemaat-jemaat kalian itu di bawah itu gelisah. Ini kok semuanya pada membohong. Kok tertulis di situ kok? Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Endingnya apa? Mereka semua percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Itu endingnya. Lo kok tiba-tiba jadi Tuhan? Pergi ke seluruh dunia, beritakan kepada semuanya. Yang percaya baptis. Kok jadi berubah? Yesus yang tadinya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku berkata pun bukan dariku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Kok tiba-tiba, kepadaku telah diberikan kuasa. Apa? Yang diberi kuasa itu adalah iblis. Gitu kawan-kawan. Banyuma mau tahu nggak jawaban pertanyaan Banyuma yang dari awal itu, apa manfaat, apa fungsi kitabnya Yahudi nempel di situ? Semuanya kalau mau jujur gampang jawabannya. Apa rek? Membungkus ajaran pagan agar tidak terlalu kelihatan. Memang betul. Itu apa coba tujuannya? Kalian tidak sunat, kalian makan babi, kalian tidak sabat, kalian tidak menyembah kepada Elohim yang ada. Apa gunanya? Aksesoris. Biar dianggap bahwa ini adalah dari Tuhan. Padahal apa?
Yang dominan yang kalian lakukan adalah bisikan-bisikan makhluk yang mengaku Yesus itu kepada Paulus. Itu yang kalian lakukan. Bukan hukum Taurat. Itu cuma aksesoris aja ditempel di situ supaya dicocok-cocokkan. Oh, ini Mesias, ada nubuatannya di sini. Itu aja kau pertahankan terus. Begitu ditanya, apa hubungannya kitabnya Yahudi dengan Kristen? Apa hubungannya? Ada yang bisa jawab? Asal cuap aja kan? Itu kan Yesus kan orang Yahudi. Ya emang Yesus itu lu pikir Kristen apa? Yang kita tanya ini Kristen. Kristen. Ya paman, kenapa ada kitabnya Yahudi sama kamu? Di mana nyambungnya? Kapan kitab Yahudi itu untuk orang lain? Sedangkan kitab itu mengikat dirinya sendiri. Yeremia 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel, Bani Yehuda. Kalian apa? Bani Bakul. Yang dibuat perjanjian baru itu hanya Tuhan dengan Bani Yehuda, dengan Bani Israel. Lalu kemudian Mazmur 147 nomor 19 nomor 20, hukum-hukum Tuhan seluruhnya yang datang kepada Yakub dan yang datang kepada Bani Israel itu hanya berlaku kepada Bani Israel, dan Tuhan tidak berikan kepada bangsa-bangsa yang lain. Kesalahannya kalian terlanjur mengambil kitabnya Yahudi, membuktikan kalian ini bukan orang betul. Karena kitab itu sendiri menerangkan dirinya, aku hanya untuk Bani Israel. Kenapa ada di agama Anda? Nah itu udah ketahuan, kalian itu salah. Kalian itu adalah serigala yang nyamar domba. Dengan mengambil pakaian dari Israel agar membungkus kalian seakan-akan Israel, itu sudah membuktikan diri kalian itu siapa. Sampai sini paham? Apa hubungannya coba? Kitab Taurat, Kejadian, Imamat, Keluaran, apa hubungannya dengan Romawi Yunani? Apa hubungannya? Apa hubungannya? Kitab Yesaya, Ulangan, Hosea, apa hubungannya dengan Romawi Yunani? Apa hubungannya? Pilatus ada di sana, Herodes ada di sana, tentara Romawi ada di sana. Ada mereka bersabat, ada mereka tidak makan babi, ada mereka bersunat, tidak ada. Lah kalian ini muncul belakangan kok sok-sokan. Pilatus aja nggak menjadi Yudaism. Pilatus aja gubernur yang menjabat gubernur pada saat itu tidak menjadikan kitab Tanak sebagai kitabnya. Tidak. Paham? Sekarang muncul Kristen pakai kitabnya Yahudi. Aneh kalian ini. Ditanya ngeyel. Diberitahu ngamuk, emosi, hujat. Tidak ada hubungannya kitab Daniel, kitab Samuel, ya. Hosea, Yeremia, Amsal. Tidak ada hubungannya dengan Roma dan Yunani. Tak ada. Tak ada sama sekali. Tidak ada. Dan memang tertulis di dalam kitab mereka bahwa kitab-kitab itu hanya untuk Bani Israel. Bahkan kalau Anda melihat di dalam kitabnya mereka Ulangan 4, jangan kau tambahi, jangan kau kurangi. Gak boleh. Muncul kalian tambahin 13 buku, kisah para rasul, ada Yohanes, ada Matius, ada Lukas, ada Markus dan seterusnya. Itu menambahi. Kenapa itu ada? Karena memang kalian bukan Bani Israel. Begitu saudara. Maka diskusi itu pakai data. Kalian pakai data tapi kalian hantam data kalian sendiri. Yang kedua Bang Joma yang lebih parah itu gitu ya. Kan kalau untuk Yudaisme tadi kitabnya Yahudi ya. Itu kalau untuk luar negeri sekarang ya bule-bule itu udah mulai sadar loh. Buktinya gereja udah mulai kosong. Ya. Ini sudah mulai berpikir. Ini bukan punya kita ternyata. Iya kan Bang Adi? Betul. Yang paling parah Bang Joma Indonesia dibungkus juga dengan keislaman, istilah Al-Quran. Nah ini lebih parah nih. Nah kira-kira tipikal apa yang suka nyamar-nyamar kayak begitu? Ya serigala berbulu domba. Iblis. Iblis yang suka nyamar-nyamar, yang suka nipu-nipu itu setan. Kejahatan dibungkus dengan pura-pura baik, itu iblis. Bagaimana iblis datang kepada Adam, bagaimana iblis datang kepada Hawa. Dia bungkus dirinya dengan berpura-pura baik. Begitu. Kita sebenarnya punya tugas memang agak berat kalau di
Indonesia ya. Kalau luar negeri sih enggak. Paling menyerang dari segi satu sisi kenapa ada kitab Yahudi. Ya mereka nggak bisa menjawab. Ya mereka meninggalkan gereja